Oke, ya baik. Kita lanjut ya. Kembali dengan menggunakan whiteboard dulu, ya. Jadi tadi ingat ya, saya terakhir menjelaskan itu kapan kalian harus menggunakan vertical lookup, ya. Kapan kita harus menggunakan vertical lookup dan kapan kita harus menggunakan horizontal lookup. Ya, vertical lookup itu digunakan ketika tabel yang di lookup posisinya disusun secara vertikal. Disusun secara vertikal artinya datanya disusun dari atas ke bawah. Ya, kolom-kolomnya. Sedangkan horizontal lookup digunakan kalau tabel tambahannya disusunnya secara horizontal. Begini. Ya, secara horizontal dari kiri ke kanan. Ya. Jadi kalau file tambahannya yang ini menggunakan VLOOKUP, kalau tampil tambahannya yang ini menggunakan HLOOKUP. Terus ingat tadi pada VLOOKUP itu ada variabel yang disebut sebagai kolom, ya, kolom index number. Ya. Nah, kolom index number ya itu menghitungnya dari jumlah kolom yang ada di tabel. Ya, ini misalnya kolomnya saya tambah ya supaya ngitungnya agak banyakan dikit. Nah ini, ya kolom pertama nilainya selalu diberi nilai 1. Kolom yang kedua selalu diberi nama 2, ketiga dan seterusnya, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Jadi kolom index number ini biasanya menunjuk data yang mau diambil ya. Jadi kolom index number ini menunjukkan data yang akan diambil. Ya, tetapi kalau di lookup ya, nyebutnya bukan kolom index number tapi nyebutnya sebagai row. Ya, row index number. Ya, jadi karena row maka kalian menghitungnya juga harus berdasarkan baris ya. Baris yang pertama ya yang ada dalam tabel disebut sebagai baris dengan row nomor 1. Baris kedua ya row dengan nomor 2. Baris ketiga kalau ada misalnya di sini di bawahnya ada lagi ketiga dan seterusnya ke bawah. Ya, dan row index number juga sama fungsinya untuk mengambil data yang diperlukan oleh rumus tersebut. Oke. Nah, tadi dalam contoh yang saya berikan ya, kita punya sebuah file utama ya seperti begini. Di sini ada kolom kota. Di sini adalah kolom kode pos. Ya. Di sini ada data-datanya yang lain ya, yang nggak usah saya sebutin ya. Di sini misalnya ada kota Serang. Di sini ada kota Bandung. Di sini ada kota Solo dan seterusnya. Nah, kita di tabel utama ini diminta menuliskan kode posnya Serang ini berapa. Nah, gini. Nah, kode pos Indonesia itu kan banyak. Ya. Maka kita memerlukan sebuah file tambahan yang di mana file tambahan ini khusus hanya berisi data-data tentang kode pos. Ya, di sini ada kota, kemudian di sini ada kode posnya. Ya, dan data di tabel ini bisa disusun secara ascending ya. Masih ingat tentang urutan ascending ini urutan apa? Ascending. Kemudian ada satu lagi descending. Ascending ini adalah urutan apa? Besar ke kecil atau kebalik ya? Kecil ke besar, aduh lupa. Ya, ascending. Berarti kecil kayaknya. Ya, ingat aja ascending, A ke Z itu berarti kecil ke besar. Ya, dari A ke Z. Atau kalau angka
bilangan itu dari angka 1 ke besar, misalnya 1 ke 9. Sedangkan descending kebalikannya, dari besar ke kecil, atau kalau dari abjad itu dari Z menuju A. Kalau bilangan itu dari besar, misalnya 9 menuju ke kecil 1 gitu. Ya. Nah, data-data di tabel tambahan, jadi sekali lagi ini adalah tabel utama. Tabel utama, ini adalah tabel tambahan. Ya, tabel tambahan ini berisi kode pos untuk seluruh kota di Indonesia, misalnya, udah ada ya. Dan dia bisa tersusun secara ascending, bisa tersusun secara descending, bisa tersusun secara acak. Ya, di tabel ini, ya sekali lagi bisa tersusun ascending, descending maupun acak. Oke. Sehingga tadi ketika kita mau mengisikan VLOOKUP, ya, ketika kita mau mengisikan misalnya VLOOKUP, ya saya ambil contoh VLOOKUP karena tabel yang saya tulis di sini disusunnya vertikal. Maka ketika saya menulis VLOOKUP, ya VLOOKUP, oke, variabel pertama adalah yang disebut lookup value, gitu kan? Nah, lookup value itu adalah yang mana? Lookup value itu adalah menyebut tabel yang berisi kota referensi. Ya, dalam contoh ini adalah ini. Ini adalah kota sebagai kota referensi untuk mengisi kode pos ini. Ya, jadi di VLOOKUP kita harus menyebutkan kota referensi ini ada di sel mana. Paham ya? Misalnya ini adalah ini ada D, ini misalnya 5. Ya, contoh aja, maka kita menulisnya VLOOKUP D5 titik koma gitu. Kemudian tabel tambahan itu yang ini. Ya, tabel tambahan misalnya ini adanya di misalnya ini ada di X ya. Di X ini adalah 5 6 7 8 9 10 misalnya ya. Tabelnya tuh sampai disusun sampai 10. Ya, sampai sini misalnya aja ya sebagai contoh. Maka ketika kita menuliskan variabel yang kedua, tuliskan dengan warna yang lain ya. Variabel kedua ini kan table array. Maka table array-nya adalah ini adalah X, ini adalah Y, maka tabelnya adalah dari X. Perhatikan baik-baik di sini. Ya, dari X6 bukan X5 sampai dengan Y. Ya, ini Y ya, ini huruf Y sampai dengan Y10. Perhatikan baik-baik. Ya, bukan dari X5, bukan, tetapi dari X6, dari sini. Ya, banyak sekali yang menggunakan perintah lookup salah adalah hanya gara-gara memberitahukan Excel-nya bahwa oh tabelnya ada dari X5. Salah. Dari X6 dari sini sampai dengan Y10 di sini. Maka nyebutnya X6 sampai Y10 gitu ya. Kemudian variabel yang ketiga adalah yang disebut di sini adalah kolom index number gitu kan kalau VLOOKUP. Maka kolom index number-nya adalah berapa? Ini 1, ini kolom ini adalah 2. Jadi kita nulisnya tinggal 2. Oke. Kalau kita tidak menggunakan variabel yang keempat, masih ingat? Ya, range lookup. Kalau variabel yang keempatnya tidak dipakai, maka ini sudah selesai langsung kurung tutup. Kalau variabel yang keempatnya tidak dipakai. Ya. Kalau gitu sekarang pertanyaannya Pak, variabel yang keempat itu kapan dong makainya? Oke. Baik. Variabel yang keempat ya, itu dipakai berdasarkan ini.
berdasarkan susunan data. Ya, berdasarkan susunan datanya ascending ataukah descending. Oke? Ya. Kalau susunannya bukan ascending, ingat ya, susunan data itu bisa ascending, bisa descending, satu lagi ada bisa tersusun secara acak. Acak itu tidak ascending, tidak juga descending. Oke? Nah, variabel yang keempat itu dipakai kalau susunannya adalah yang ini. Kalau datanya tersusun secara acak ataupun descending. Maka variabel yang keempat wajib dipakai. Pak Yosep. Ya, suara saya ini lagi. Putus Pak tadi Pak. Ya, Iya, sekarang gimana? Ya, Lancar, sekarang ya. jelas atau masih putus-putus? Jelas Pak. Oke, tadi saya ulang ya berarti ya. Iya, Jadi Pak. variabel yang keempat itu dipakai, wajib dipakai kalau tabelnya tersusun secara descending atau secara acak. Ya, descending berdasarkan apa? Tentu berdasarkan kolom yang paling kiri ini ya. Nanti dilihat kolom paling kiri ini susunannya apakah dia ascending atau bukan. Kalau tidak ascending berarti bisa descending, bisa acak. Nah, itu wajib pakai variabel yang keempat. Tetapi kalau susunannya ascending, boleh dipakai, boleh tidak. Oke, jadi kalau disusun secara ascending itu boleh dipakai, boleh tidak. Ya, kalau dipakai tinggal nulisnya gimana? Kalau mau dipakai, maka kita tuliskan tulisan ini, true. Sedangkan kalau kita akan menggunakan variabel yang keempat, nulisnya adalah tinggal nulis false. Itulah yang kita tuliskan kalau variabel yang keempat mau dipakai. Itu ya. Jadi ingat ya, sekali lagi variabel yang keempat, kalau saya tuliskan di sini, variabel yang keempat, ya, kalau misalnya dia secara ascending, boleh dituliskan begini aja langsung, kurung tutup. Kalau tabelnya ascending ya, apa saya nggak mau ascending, boleh nggak? Boleh, kalau nggak mau ascending boleh juga, ya. Tapi nulisnya, gimana nulisnya? Yaitu dengan menuliskan di sini titik koma, kemudian dituliskan di sini adalah true. Sedangkan kalau ini susunannya bukan ascending, maka nulisnya bukan true, tapi nulisnya false. Ya, nulis false-nya mau huruf besar semua, mau huruf kecil, nggak masalah, nggak ada hubungannya ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, kalau tidak ada, sekarang kita akan langsung menggunakan latihan yang tadi saya kirim. Silakan dibuka. Kalau tampilannya segede gini, kebaca nggak? Terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Oke, saya gedein dikit ya. Segini gimana? Ya boleh Pak. Boleh, Pak, lumayan. Lumayan. Ya, kalau boleh aja saya masih ragu-ragu nih. Boleh apa? Boleh digedein, jangan sampai gitu ngomongnya. Boleh Pak, boleh digedein lagi berarti.
Enggak ya? Enggak, Pak. Oke, baik ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan rumus di mana ya ini dihapus dulu kalau ada tulisannya dihapus dulu ya. Ya, jadi ceritanya begini, kita diminta mengetikkan kode barang di sini, kode barangnya kita ketikkan di sini, maka nanti di sini otomatis muncul nama barangnya, di sini muncul harganya. Ya. Karena sekarang belum ada rumus, tentu kalau kita ngetikkan barang, kita ketikkan B221, ini ya B221 nih, Samsung DVD RW 22 Exact, maka kalau saya ketikkan ini, di sebelah kanan nggak muncul apa-apa, karena belum ada rumusnya. Paham ya? Nah, kalau gitu pertanyaannya, Pak, rumus seperti apa ya yang harus saya tuliskan di sini supaya nama barang Samsung ini muncul di sini. Nah, itulah rumus lookup. Ya, jadi kalau begitu sesuai dengan teori tadi, oh kalau gitu ini yang disebut sebagai tabel tabel utamanya yang ini. Dan ini adalah tabel tambahan. Oke? Nah, kenalin tabel tambahannya. Oke, tabel tambahannya ada kode barang, ada nama barang, ada harga. Berarti nanti kalau nyebutin tabel tambahannya, harus dari mana sampai mana nyebut tabel tambahannya? Tabel tambahannya ini berarti dari mana sampai mana? Dari kode barang sampai nama barang. Coba sebutin selnya. Selnya ya. Saya kasih pilihan deh. Dari A5. Dari A5 atau dari A6 atau dari A7. Mana pilihan yang benar? Untuk menyebutin tabel tambahannya. A6. A6, Pak. Iya, betul. Dari tabel A6 ini ya, saya beri warna kuning ya. Salah. Saya warna kuning ini. Sampai sel yang ini. Ya, jadi dalam hal ini adalah D5. Oke, jadi saya tuliskan yang benarnya aja di sini ya. Jadi dari A6 sampai dengan berapa tadi? D? Bapak itu dari A atau dari B, Pak? Dari Oh iya, B, sorry. Pak. Iya, betul, dari B, betul. Ya, ini dari B. Sorry. Dari B6 sampai dengan D25. Paham? Ya, sekali lagi bukan dari B5. Bukan ya? Oke. Kemudian tentang nomor kolom. Nomor kolom. Ya, berarti kolom harga berapa nomor kolomnya? 2. Berapa? 1, 2 atau 3? 2. Harga 3. Iya, kolomnya 3. Kalau harga 3. Ya. Kalau nanti mau mengambil kolom nama barang. 2, Pak. Iya ya, jadi kalau mau mengambil kolom nama barang, nilai kolomnya adalah 2. Ya, kolom kode barang diambil nggak? Tidak, ya. Kolom kode barang ngapain diambil? Gitu ya? Sudah semua? Ngerti ya?
Nah, sekarang sebelum kita mengetikkan lookup di sini, saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara merubah tabel ini yang tersusun secara vertikal menjadi tersusun secara horizontal. Yuk, siap-siap semua, saya ajarin caranya. Sekarang silakan kalian blok. Ya, kalian tandain dari kode barang, nama barang ini sampai ke bawah sampai semuanya. Silakan kalian tandain. Gitu. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke, kemudian silakan kalian pilih perintah copy. Ya, mau Ctrl C boleh, mau klik copy boleh, mau klik kanan copy boleh, terserah. Pokoknya pilih copy. Ya, kalau kalian memberikan perintah copy dengan benar, maka akan ada garis putus-putus warna hijau kayak gini ya. Baik, kemudian sekarang gerakan ke sebuah tempat yang kosong. Misalnya saya aja misalnya di sini ya. Kalau saya di sini, kalian terserah di mana aja. Sama juga boleh. Sudah? Sudah. Oke, nah yang di sini ya. Kalian melakukannya begini, silakan klik kanan di tempat yang kosong ini ya, klik kanan mouse-nya. Kemudian silakan pilih yang namanya paste spesial. Ya, jangan nandain tanda panahnya, tapi tandain paste spesialnya aja. Ya, tandain ini kemudian diklik. Sehingga muncul sebuah kotak dialog paste spesial kayak begini. Sudah? Nah, kemudian kalian tandain yang namanya transpose begini. Kalau transpose-nya sudah, kemudian kalian pilih OK. Maka lihat ya, tabel yang tadinya tersusun secara vertikal, maka sekarang tabel ini sudah tersusun secara horizontal. Jelas ya? Jadi itulah cara kalau nanti diperlukan merubah dari vertikal menjadi horizontal. Demikian juga lakukan hal yang sama kalau mau merubah dari horizontal ke vertikal. Paham ya? Oke, yuk dilanjutkan kalau gitu. Nah, sekarang ya, kita akan lihat bagaimana menuliskan rumus supaya di sini otomatis tertulis nama barang kalau saya mengetikkan kode barang di sini. Gitu ya. Kalau saya mengetikkan kode barang di sini, maka nama barangnya otomatis muncul. Maka perintahnya adalah, yuk bisa ngikutin semuanya? Kalau ada yang ketinggalan langsung ngomong ya. Kalau kalian diam aja, saya lanjut terus nih. Ya, silakan kalian interupsi kalau ada yang tertinggal atau kalau ada yang butuh bantuan silakan beritahu saya. Baik, nah kalau tidak ada, sekarang kita akan mulai membuat rumus lookup-nya, maka silakan di sel ini, sel G6, kita menyiapkan perintah untuk membuat rumus nama barang. Ya, jadi nama barang itu diisi dengan menggunakan fungsi lookup, sama dengan V lookup. Jadi ingat tadi perintah lookup-nya ini boleh pakai huruf alay, boleh huruf kecil semua, tidak masalah. Yang penting nulisnya VLOOKUP. Kurung buka, gitu ya. Nah, lookup value. Ingat tadi ketika kita berbicara tentang konsep ya. Kalau tadi di sini ya, tadi yang pertama kali kan saya memberi garis putus-putus ya.
Jadi konsep kerja lookup itu adalah kita harus memberitahu ini, ya, memberitahukan Excel bahwa ini yang akan dibandingkan ke sini. Nah, memberitahu sel inilah yang disebut sebagai lookup value. Ya, kalau begitu di sini rumusnya jadi apa? Yaitu lookup value untuk data yang pertama, yaitu apa? Di sini yaitu kok B6? Bukan, sorry. Benar nggak B6? Oh, C6 ya, B6 Pak. atau F21? F6? F6 dulu Pak, baru nanti Iya, ke B6. betul ya, F6 dulu. Ya, ingat tadi konsep yang di sini. Ya, ini tabel utama yang dikasih tahu adalah kota yang menjadi referensi yang ada di tabel utama. Ya kan? Nah, tabel kita ini kan dua tadi, ya, ini dua tulisan. Ini tabel utama, ini tabel tambahan. Jadi yang akan menjadi referensi adalah kode barang ini kan. Jadi di sini nggak masalah ya, masih kosong ataupun ada isinya nggak masalah. F6 ya, gitu ya, titik koma. Kemudian table array, tadi kita udah tahu tabel tambahan ini dari B6 sampai D25. Maka ketika kita sedang mengisi table array, setelah titik koma ya, kita klik B6, kemudian silahkan disoroti, mau pakai keyboard boleh, mau pakai mouse boleh. Tapi saya sarankan kalian menyorotinya dengan menggunakan keyboard dengan cara menyoroti yang cepat. Ya, jadi posisi ini tuh saya menekan shift, control, saya tekan tanda panah ke kanan. Tuh, cuma sekali nyorotin. Sekarang saya mau nyorotin ke bawah, maka saya tekan shift, CTRL, kemudian tanda panah ke bawah. Jebret, gitu. Maka di sini tertulis B6 sampai D25. Kemudian titik koma lagi, itu adalah referensi tentang tabelnya ada di mana. Selesai sampai situ ya. Kemudian kolom index number. Sekarang saya sedang mengisi rumus untuk nama barang. Maka kita lihat nama barang berapa kolom index number-nya. 2. Begitu. Oke. Nah, setelah angka 2 ini kurung tutup atau kita harus pakai variabel yang keempat? Apa kira-kira jawabannya? Bisa boleh langsung kurung tutup atau wajib pakai variabel yang keempat? Wajib Pak, soalnya kan Wajib. Iya betul ya. Dalam contoh ini ya kita wajib menggunakan variabel yang keempat. Kenapa? Karena tabelnya tidak tersusun secara ascending. Lihat. Ya, ascending enggak, descending enggak ini? Bukan, ini adalah acak gitu ya. Maka kita wajib menggunakan variabel yang keempat. Jadi kita ketikkan titik koma, ya. Maka ketika kalian mengetikkan titik koma, di sini ada petunjuknya ya, ada true atau false. Maka kalau males ngetik sendiri, boleh double klik perkataan false di situ. Tapi kalau mau ngetik sendiri juga nggak apa-apa, ketiknya sendiri FALSE gitu ya. Kurung tuh, kurung tutup. Enter. Maka lihat jawabannya, betul nggak jawabannya adalah Samsung? Kok saya malah ref ya Pak? Malah ref, coba perhatikan lagi ya, lookupnya betul nggak menunjuk ke F6? Oh ya, sebelumnya ya supaya ada isinya, di sini kalau ada yang masih kosong tentu terisinya not available ya. Kalau di sini masih kosong not available. Kenapa? Karena F6 nggak ada isinya. Nggak ada isinya dibandingin ke sini ya jelas not available. Tapi begitu kalian mengisi dengan misalnya apa tadi saya ngetiknya B221, B221, maka rumus yang di situ langsung ada isinya. Oke, sekarang siapa yang butuh bantuan? Ya, kalau ada yang butuh bantuan silahkan share screen.
Ya langsung aja share screen, nggak usah pakai Pak, tolong dong nih, langsung aja share screen. Berarti saya tahu bahwa butuh bantuan. Yuk silahkan. Ada nggak? Oh Lydia, iya. Aduh nih saya tadi beli makanan Pak, sampai kerupuknya alot coba. Ya ampun. Ya ilah, kerupuknya alot. sudah kelihatan belum Pak? Belum, belum. Koneksi saya juga jelek. Koneksinya juga bermasalah ya Lydia. Iya, udah Nah, udah nampak belum kelihatan. ya? Ya udah, sudah tampak. Pak, Coba di enter. ini saya enter tuh ref Pak. Oke, ya coba kita lihat. Coba rumusnya ditampilin lagi. Oke, rumusnya F6. Kemudian lihat table array-nya. B6 sampai B berapa itu? B25 Pak. Coba lihat ke tabelnya. Ya, Benar Pak? yang merah-merah jadi yang disorotin cuma satu kolom atau sampai kolom ke harga? Kan kita mau mengasih tahu bahwa tabelnya itu dari mana sampai mana gitu kan? Oh, jadi sampai ke harga sini Pak maksud Bapak. Betul. Udah pakai merah itu aja ditarik, betul Lydia. Sekarang kamu tarik di ujung, nah merah itu ditarik ke kanan. Oke, nah ini sekalian sedang menjelaskan punya Lydia. Nah, kalian lihat ya, karena yang sedang dicari adalah nama barang, ya, tetap di situ Lydia. Tadi keluar Pak. Ya, tetap di situ. Tunggu dulu, saya mau menjelaskan sesuatu. Tetap rumusnya ditampilin. Rumusnya ditampilin. Ini Mumpung ya rumusnya ditampilin di oke, kemudian diklik di B6-nya, diklik di B6-nya. Oke, ya nah lihat coba ke tabel tambahannya, sorotin yang tabel yang ada garis merahnya tadi di layarnya, ya. Oke, nah lihat. Ya, kalian sedang mengisi nama barang, ya, maka sebetulnya tabelnya boleh disorotin hanya sampai nama barang aja. Coba lihat, sekarang soroti hanya sampai nama barang aja. sampai nama barang aja. Harganya dari atas juga bisa, Lid, nggak harus dari bawah. Saya senang dari bawah Pak daripada dari atas. Ya ampun, sama aja mau dari atas dari bawah sama aja. Ya, nah kalau mengisi kolom ini untuk nama barang, ya sebentar Lid. Ya, jadi boleh sampai nama barang. Ya, cuman ingat karena nanti kalian akan mengisikan kolom harga, ya untuk kolom harga harus menyoroti sampai harga, nggak boleh sampai nama barang. Jelas? Jelas, Ya, Pak. jadi kalau untuk nama barang boleh sampai sini doang, tapi nanti kalau kolom harga wajib sampai harga. Gitu ya? Oke, makasih Lydia. Terima kasih Pak. Oke, ya jadi kembali lagi ke rumus yang sedang saya kerjakan di sini. Nah ini ya, lihat. Ya, jadi ngambilnya dari data yang pertama, ini data pertama sampai data terakhir dalam menyebutkan table array. Ya, dan menuliskan false. Kenapa? Karena datanya tidak urut ascending. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan mengisi kolom harga. Ya, perhatikan, kolom harga ini berada di tabel yang sama, berarti sama-sama pakai vertical lookup. Gitu ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya satu, yaitu kalau nama barang kolomnya diberi nomor 2, kalau harga kolomnya diberi nomor 3. Gitu ya. Nah, ini rumus ini bisa kita copy ke sini. Cuman hati-hati ngopinya. Ya. Hati-hati ngopinya. Ngopinya jangan begini ya, jangan Ctrl C ya. Kalau ini juga bisa sih seperti gini, tapi kalian nanti harus mengeditnya, ada yang harus diedit. Lebih banyak ngeditnya. Ya. Oke, kita lakukan sama-sama deh. Ya. Kita akan lakukan dengan perintah ngopi.
Ya, Ctrl C, kemudian ini kita Ctrl V. Ya. Lihat, apakah ini adalah rumus yang betul? Bahwa Samsung itu harganya 275.000? Kebetulan benar 275.000. Tapi coba kita cek kalau kita isi B242. B242. B242 ini CDRW harganya 75.000. Ya. Kebetulan benar juga. Ya. Coba kita ganti lagi ke X543. Ini saya ganti menjadi X543. Yang ini ya, harganya 400.000. Betul juga. Ya. L667. Ya. Nah, kalian lihat di sini juga betul juga. Kenapa bisa betul? Karena kebetulan ya, ketika rumus ini saya copy, rumusnya lihat lookup value-nya berubah kan? Tadinya kan F6. Sekarang dia jadi G6. Ya, dia jadi G6. Kolomnya berubah menjadi 2. Berarti kalau rumusnya dari G6, ya coba lihat ya, ini rumusnya ya G6, kemudian tabelnya dari C6 sampai E25. C6 itu yang mana? C6 itu ini, lihat merahnya. Ya, dia bertambah 1 ke kanan. Nah ini bahayanya ya, karena kebetulan tabel ini hanya segini, maka rumus ini masih menjadi betul di sini. Ya, kebetulan benernya. Tetapi sebetulnya kita harus mengedit ini harusnya menjadi F6 gitu ya. Kemudian ini harusnya menjadi kolomnya menjadi T3, harusnya begitu. Kenapa lookup-nya not available? Coba perhatikan. Coba ada yang tahu nggak? Kenapa di sini menjadi not available? Rumus yang ini. Karena itu I-nya 25, Pak. Harusnya Iya. D25. Iya, ini masih C6, harusnya dari B6. Ini bukan E, tapi ini dari D. Gitu ya. Maka akan menghasilkan angka yang betul. Paham? Jadi dengan rumus yang seperti ini, maka ketika kita menuliskan kode barang berapapun di sini, maka akan menghasilkan data yang sesuai dengan tabel tambahan. Ya, misalnya kita ngetik A134 di sini. A134. Maka hasilnya CD-ROW. Oke? Nah, bayangkan seandainya kolom B dan C dan D ini saya sembunyikan ya. Ya, ini akan saya sembunyikan. Nanti kita ngetik salah satu kode barang yang ada di sini. Misalnya ini. Ada B242, ini CDRW. A134, D211, LaserJet. Ya, ini saya sembunyikan dulu ya. Saya hide. Begitu. Maka sekarang kita ketikkan B tadi berapa? B242. Enter. Maka hasilnya sama kayak tadi ya. Padahal di sini datanya nggak ada, seolah-olah nggak ada. Jadi inilah fungsinya. Ya, jadi data yang di sini tadi yang kita sembunyikan itu boleh berada di mana saja, boleh berada di worksheet yang lain. Tapi rumusnya bisa kita ketikkan di sini. Sampai sini ada pertanyaan?
Kita lanjut kalau gitu. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang ini. Oke? Baik. Nah, di sini ada sebuah contoh soal ya, sebuah department store sedang melakukan tahun promosi kepada pelanggannya. Ya. Ini adalah ini tahunnya diganti dulu deh sesuai dengan tahun kita hari ini ya. Ini 2021. Gimana caranya supaya kalian bisa mengganti tahun ini secara otomatis seluruhnya? Sekaligus 2018 ini tergantikan semuanya. Ada yang tahu? Yuk lakukan sama-sama dengan saya ya. Maka kalian bisa menggunakan find and select di sini. Ya, klik tanda panahnya ya, klik tanda panahnya, kemudian pilih replace. Ketikkan find what-nya 2018, replace with-nya 2021. Udah gitu aja, kemudian pilih replace all. Maka muncul 9 replacement. Loh kok 9 di sini cuma 4? Ya, nanti saya kasih tahu yang lainnya ada di sini ya. Nanti saya kasih tahu. Oke, sudah digantikan semua tahunnya ya. Nah, jadi ceritanya. Boleh ulang nggak? Ya, Tadi apanya? koneksinya rada buruk, bapaknya suaranya rada kesek-kesek yang Oh gitu tangkal. ya. Apanya yang harus diulang? Ini merubah tahun 2018 jadi 2021 gitu. Betul? Ya. Oke, Ya, caranya adalah silakan ini caranya kita mengganti di seluruh tabel yang kita miliki ya. Cuman cara ini hati-hati kalau ada angka-angka yang di kolom lain juga ada angka 2018-nya karena akan ikut tergantikan. Yuk, caranya silakan pilih menu home, kemudian di sebelah kanan ada find and select. Ya, find and select, kelihatan klik tanda panahnya, di sana ada replace. Ya, pada find and replace tersebut, pada find what-nya ditulis 2018, pada replace with-nya diketikkan 2021. Kalau sudah, kemudian silakan dipilih replace all. Ya, maka akan muncul pesan kalau sudah digantikan ada all done, we made 9 replacement. Loh kok 9 padahal di sini datanya hanya 4? Ya, 5 yang lainnya saya sembunyikan memang datanya. Udah ya? Bisa ya? Nah, ini adalah contoh kasusnya, contoh soalnya. Yang diminta adalah buatlah sebuah rumus sehingga bila pelanggan memasukkan tanggal pembelian, maka secara otomatis diperoleh nilai diskon sesuai promosi. Jadi maksudnya gini, ya. Nah, di sini udah saya contohkan nih yang ada kuning-kuning. Ya, jadi kalau seseorang memasukkan Pak, misalnya si pelanggannya nanya, saya dapat diskon nggak ya? Oke, belinya tanggal berapa, Mbak? Oh, saya belinya tanggal 15 Mei. Maka dia mengetikkan di sini 15, ya, Mei itu 5 garis miring 2021. Begini. Maka begitu saya enter, ya, maka di sini langsung tertulis diskonnya. Berarti Mei itu adalah 80%, maka di sini langsung tertulis 80%. Begitu maksudnya. Paham ya? Oke, paham? Halo? Iya, Pak. Oke. Baik. Nah, kalau paham, sekarang kita akan munculkan kolom yang tadi saya sembunyikan. Kalau kalian lihat di sini, ya, ini baris 13, ini baris 22. Loh, kok nggak berut? Ya, karena ada baris-baris yang saya sembunyikan. Nah, cara memunculkannya kembali, yuk sama-sama ya. Mouse-nya letakkan ke angka 13 di sini. Kemudian mouse-nya ditekan, klik tahan, soroti dengan 22-nya.
Ya, jadi sekali lagi 13 dan 22-nya di blok kayak begini. Kemudian mouse-nya ke sini boleh, klik kanan. Kemudian pilih unhide. Oke, jadi sekali lagi ya. Baris 13 dan 22 di blok, kemudian mouse-nya ke area blok ini, jangan di luar sini ya. Ke area bloknya, klik kanan, kemudian pilih unhide. Nah, cara mengerjakannya adalah kayak begini, lihat. Ya, cara mengerjakannya adalah kita buat dulu sebuah tabel tambahan. Ingat ya, ini adalah tabel tambahannya. Ini tabel tambahan. Yang di sini tabel utama. Tabel tambahannya ya berisi informasi tentang ini, ketentuan diskon. Ya. Tanggal diskon. Nah, lihat, perhatikan baik-baik nulisnya. Ya, ketentuan yang pertama itu nulisnya 01 Januari, lihat nulisnya gini ya, ngetiknya 01/01/2021. Kenapa? Karena periode tanggalnya dimulai dari tanggal 1 itu yang dapat diskon 75%. Ya, maka di sebelah kanannya nulisnya 75%, sama kayak di sini. Nah, baris yang kedua itu nulisnya adalah permulaan ketentuan untuk baris yang kedua ini ya. Bahwa 80% dimulai tanggal 1 Mei, maka saya cukup menuliskan 1 Mei aja di sini 80%. Ketentuan ketiga mulainya dari Agustus sampai Oktober, maka di sini saya cukup tuliskan angka mulainya saja 01 Agustus 85%. Demikian juga ini yang terakhir, saya ngetiknya hanya ini November, salah di sini nulisnya ya. Ini bukan Oktober, Agustus, ini Oktober berarti November. November itu berapa? 11 ya, bukan 10, 11. Gitu ya. Paham cara menuliskan tabel tambahan yang sesuai dengan ketentuan diskonnya? Halo, gimana? Mana suaranya? Paham, Paham ya? Paham, Pak. Oke. Iya, kalau kalian bersuara juga memastikan bahwa suara saya masih jelas didengar sih. Kalau kalian diam, saya kadang ragu ini suara saya masih terdengar jelas atau tidak. Nah, ini adalah tabel tambahannya. Nah, sekarang kita akan membuat rumus di tabel utama, yaitu di kolom diskon. Ya, di kolom tanggal ini boleh diisikan tanggal, boleh tidak. Misalnya belum dulu deh, jangan diisiin tanggal dulu deh, kalau gitu ya. Masih dikosongin aja. Sekarang kita ketikkan rumusnya. Ya, oke, siap semua? Iya, siap, Pak. Oke, berarti yang kalian harus mengetahui apanya dulu yang harus diketahui. Berarti yang harus kalian ketahui adalah ini kan mencari diskon gitu ya. Oke, berarti table array-nya dari mana sampai mana ya? Table array itu harus dari mana sampai mana kalau soalnya di sini. Kan kalian datanya saya kirim jadi sama posisinya ya. Table array-nya dari mana sampai mana? A16 sampai B19, Pak. Iya, betul. A16 sampai dengan B19. Kemudian kolom numbernya berapa ya? Kolom number untuk diskon yang mau dicari adalah berapa? 2, Pak. 2, gitu ya? Oke, kemudian apa namanya? Lookup value-nya yang mana? Lookup value-nya yang D17 begitu. Nah, informasi-informasi ini harus kalian ketahui dari awal sehingga ketika menuliskan rumusnya akan menjadi lebih mudah ya. V
lookup, gitu kan? Karena kalian udah tahu, oh iya lookup value-nya tuh D17 ya, udah tinggal ngeklik di sini D17 titik koma gitu ya. Table array-nya A16 sampai B19 ini boleh diketik, boleh tidak ya, atau kalau mau gampang begini aja, boleh nggak? Boleh. Ya. Dari A16 sampai B19, bener kan? Titik koma. Ya. Kolom numbernya 2, oke, kolom numbernya 2. Pertanyaannya sekarang variabel yang keempatnya harus dipakai atau tidak? Apa kira-kira jawabannya? Enggak ya, Pak? Variabel yang Enggak usah, keempatnya tidak wajib dipakai. Kenapa? Karena datanya sudah terurut ascending, ya kan? Kan ini urutannya ascending dari kecil ke besar. Januari, Mei, Agustus, November. Januari kan bulan 1, ya kan? November bulan 11, makin lama makin besar kan, jadi ascending ini. Maka tidak wajib dipakai. Maka boleh kurung tutup, enter. Ya, tapi kalau mau dipakai boleh nggak? Boleh juga. Boleh juga mau dipakai titik koma, tapi kalau mau dipakai isinya apa? Isinya adalah tulisan true. Oke, jadi dalam kasus ini variabel keempatnya kalau mau dipakai harus nulis true, tapi kalau nggak mau dipakai nggak masalah, langsung kurung tutup setelah angka 2. Terserah mau pilih yang mana. Maka sekarang kalau kita enter, not available. Kenapa not available? Karena tanggalnya belum kita isi. Sekarang coba aja kita isikan dengan tanggal berapapun. Misalnya ini adalah tanggal 15 Agustus, 15/10/2021. Betul nggak? Hasilnya adalah Agustus berarti 85%. Betul kan 85%? Kok Agustus bulan 10, 15 bulan 8 maksud saya. Nah ini. Jadi tanggal di sini kita bisa rubah-rubah, hasilnya adalah sama. Bapak. Yep. Mohon maaf, Pak, saya masih kurang mengerti penggunaan true or false itu gimana ya, Pak? Iya, jadi sekali lagi tentang penggunaan true or false ini kan ini variabel yang keempat kan? Iya, Pak. Jadi variabel yang keempat itu wajib digunakan kalau tabel tambahannya tidak tersusun secara ascending. Wajib. Sebagai contoh tadi yang tabel yang pertama di sini, masih ingat? Oh ini tersembunyi ya. Sebentar, saya aktifin dulu. Nah ini, ya sebagai contoh ini dalam contoh yang pertama ini tabelnya tidak tersusun secara ascending. Ini kan nggak ascending ini. Tapi ini descending bukan? Nggak juga. Ya, pokoknya selama dia tidak ascending, maka variabel yang keempat wajib dipakai. Ya, kalau wajib dipakai, maka kita harus menuliskannya bukan true, tapi nulisnya adalah false. Jadi nulis di sini adalah false. Kalau wajib. Jelas ya? Iya, Tetapi Pak. kalau datanya tidak urut secara kalau terurut secara ascending, ya, maka variabel yang keempat boleh dipakai, boleh tidak. Ya Pak, saya nggak mau pakai, boleh nggak? Boleh. Ya udah, kalau nggak mau pakai langsung kurung tutup. Hasilnya sama. Ya, tapi mungkin ada yang lain, ya Pak, saya suka dengan tulisan true Pak. Saya mau pakai boleh nggak? Boleh. Ya sudah dipakai, tapi nulisnya harus true. Jangan false. Oke, ada lagi yang mau tanya? Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ya, yang mungkin tadi ketika saya menerangkan lagi ke toilet nggak bertanya? Terus ya?
Oke, baik. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Masih tentang rumus lookup. Coba lihat. Ya, ada sebuah soal ya. Sebuah perusahaan akan membuat laporan pajak setiap karyawannya kayak gini. Ya, kalau pendapatannya antara 0 sampai dengan 750.000 atau lebih kecil dari 750.000, itu pajaknya 5%. Antara 750 sampai lebih kecil 2 juta, 8%. Lebih kecil 5 juta, 10%. Lebih kecil dari 12 juta, 15%. Lebih besar 12 juta, 20%. Nah, data-datanya sudah ada kayak gini tabelnya. Ya, si Arman gajinya 13.500.000, Santi 1.250.000, Miranda 3.500.000 dan seterusnya. Nah, kalian diminta mengisi pajak. Oke? Karena di sini sudah diminta menggunakan lookup, maka nggak boleh kalian nulis pakai rumus if ya. Sama dengan if, kemudian lihat datanya. Boleh nggak hasilnya bisa betul nggak dengan if? Bisa. Jawabannya bisa banget. Pakai if juga bisa ngisi pajak ini. Tapi dalam kasus sekarang, yang diminta adalah gunakan rumus lookup. Ya. Nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan sekarang? Ya. Oke, sekarang saya tanya dulu. Ini adalah tabel tambahan atau tabel utama yang sedang saya sorotin ini? Apa jawabannya? Apa Tabel Tasya? utama. Tasya? Renata? Abigail? Tambahan bukan, Pak? Menurut kamu ini tambahan atau utama? Tambahan. Ini tambahan. Oke, coba lihat ke sini. Ya. Kenapa ini disebut sebagai tabel utama? Karena rumusnya mau ditulis di sini. Maka rumus di mana lookup-nya mau ditulis itu adalah pasti tabel utama. Ngerti ya? Sekarang lihat di sini. Rumusnya akan ditulis di mana? Tuliskan di sini kan? Berarti kalau gitu ini adalah tabel apa? Ini adalah tabel utama. Ngerti ya? Kenapa ini disebut sebagai tabel utama? Oke? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau gitu tabel tambahannya mana? Belum ada tabel tambahannya. Tabel tambahannya harus kita buat berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan yang di sini. Ya. Mari kita buatkan tabel tambahannya. Tabel tambahannya kita buat berdasarkan ketentuan yang di sini ya. Oke, saya buatkan misalnya di samping sini deh. Nah, gimana mengisi membuat tabel utamanya? Sorry, tabel utama, tabel tambahannya. Apa yang harus kita tuliskan di tabel tambahannya di sini? Ya, jadi mirip dengan contoh nomor 2 yang di sini. Ingat? Ini periode tanggalnya, maka tabel tambahannya bentuknya kayak gini. Lihat di sini. Yang dituliskan di sini adalah cuman batas awalnya saja. 75% itu batas awalnya, Pak. 1 Januari sampai dengan 30 April. Oh, 1 Januari. Oke, di sini tulis 1 Januari. Di sini 80%, batas awalnya 1 Mei, maka sini 1 Mei. Dan seterusnya, gitu ya. Oke, kalau gitu di sini harus dituliskan apa? Yuk, VB misalnya. Apa VB? Bibita Yasminova. Di sini harus nulisin apa, Vibi?
Oh, kemana Vibita Yasminova? Halo? Pak, maaf Ya. Pak, saya bantu jawab Pak. Vibita sinyalnya lagi kurang bagus Pak. Tadi Vibi Iya. coba chat ke saya Pak. Oh gitu. Tadi ke toilet. Saya pikir masih di toilet. Oke, ya udah Natalia dan Natalia Angelina. Makasih Pak. Yo, Natalia Angelina gimana? 0 ya Pak, range Iya, pendapatannya. betul banget. Di sini kita harus nulisnya 0 saja cukup. Berarti kita di sini nulis 5% gitu ya. Berarti di baris kedua apa Natalia? 750.000. Iya, betul. Batas awalnya 750.000. Gitu ya. Di sini adalah 8%. 8%. Yang ketiga apa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti yang di sini adalah 10%. Gitu ya. Yang ketiga adalah 5 juta. 5 juta. 5 juta. Ini 15%. Dan yang terakhir adalah 12 juta. 12 juta. Betul banget. Ini adalah 20%. Begitu. Nah, inilah tabel tambahannya. Oke? Bisa diikutin ya? Silahkan dibuatkan tabel tambahannya kayak gini di sebuah tempat yang kosong. Terserah di mana saja. Oke, sudah ya? Baik, ya. Sekarang kita akan mengisikan di sini pajak, gitu ya. Oke. Nah, kita ingat hal-hal yang penting. Ya. Hal yang penting berarti apa? Tabel tambahannya dari mana sampai mana? Tabel tambahan yang harus kita sebutkan dari mana sampai mana? Dalam contoh ini? Dari E6 sampai E10. Betul banget. E6 sampai dengan E10. sampai dengan F10 ya. F10. Gitu ya. Kemudian kolom index number-nya berapa? 2 Pak. Kolom index number-nya 2. Gitu ya. Kemudian variabel keempat harus dipakai atau enggak? Nggak perlu Pak. Tidak perlu, betul. Karena ini sudah ascending. 0, 750, makin lama makin besar kan sudah ascending. Oke, nah informasi-informasi itulah yang perlu kalian dapatkan untuk menuliskan rumusnya di sini ya. Maka kita lihat di sini. Rumusnya akan menjadi sama dengan kurung buka, kok kurung buka, VLOOKUP, gitu ya. Oke, variabel pertama, lookup value-nya mana sel apa? Yaitu sel C16, gitu ya. Inilah C16. Lookup value-nya. Kenapa? Karena C16 inilah yang nanti akan dibandingkan ke sini. C16 ini isinya di antara mana? Baru dia akan ngambil nilai persentasinya gitu ya. Titik koma. Oke. Kemudian table array-nya tadi kita sudah tahu dari E6 dari sini sampai dengan sini. Titik koma. Kolom index number-nya adalah 2. Tadi kita sudah tahu juga 2.
Kemudian kali ini kita nggak usah pakai ya variabel yang keempatnya, kita langsung kurung tutup saja. Enter. Maka lihat 13.500.000 betul nggak pajaknya 20%? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Nah, sekarang bisa ya ngikutin semuanya? Ada yang error nggak? Ada yang error? Ada ya? Oke, sip. Kita terusin karena sekarang ada hal yang baru yang akan kalian alami di sini. Itu apa? Bagaimana untuk Santi? Bagaimana untuk Miranda? Kalian mau ngetik lagi rumusnya yang baru atau ngopi dari atas? Kopi dari atas, Pak. Ya, tentunya yang lebih cepat adalah ngopi. Ngapain ngetik lagi, gitu ya? Oke, nah inilah yang akan kalian alami. Silahkan copy ke bawah, ya. Dengan cara yang cepat aja ya, cara ngopi yang cepat. Jangan lagi Ctrl C, Ctrl V, ya. Tapi kalian gunakan fill handle ini, ya. Coba mouse-nya ke fill handle. Kemudian silakan double klik ya. Ingat cara ini hanya berlaku karena sebelah kirinya sudah ada isinya. Kalau di sini kosong, cara ini nggak bisa, ya. Oke, yuk silakan lakukan fill handle ini dengan double klik, klik. Oke, nah sekarang kalian di sini lihat bahwa ternyata, loh kok di sini ada not available ya? Gitu ya. Nah, apa penyebabnya kira-kira? Oke, penyebabnya adalah, coba perhatikan baik-baik ya. Nih, saya buka rumus yang pertama ya, yang 20% yang pertama kali kita buat. Perhatikan sorotan merah yang ada di sini. Ya, dia menyoroti data dengan benar. Coba perhatikan rumus yang kedua. Ternyata merahnya turun 1, sehingga nolnya nggak tersorotin. Coba perhatikan rumus yang ketiga. Makin turun lagi. Ya, sehingga kalau kita perhatikan yang NA ini, yang not available, ternyata tabelnya dia makin turun ke bawah. Oke? Apa penyebabnya kok tabelnya turun? Karena perintah copy. Ya, yaitu ini kan alamat sel relatif. Masih ingat ya tentang relatif dan absolut? Ya, ini adalah rumus dengan menggunakan alamat sel relatif. Nah, relatif ini akan berubah sesuai dengan tempat baru hasil pengkopian. Kalau di-copy ke bawahnya, dia berubah menjadi E7 sampai F11. Lihat ya, E6-nya berubah menjadi E7, F10-nya menjadi F11. Turun 1 sebab tempatnya juga turun 1. Kalau turun 2 juga dia C8 E8 sampai F12 dan seterusnya. Jadi seharusnya kalau kita copy jangan sampai berubah E6 ya tetap harus E6, F10 tetap harus F10, nggak boleh berubah. Maka caranya adalah kita harus mengabsolutkan E6 ini. Mengabsolutkan itu adalah dengan memberikan tanda dolar di awalnya. E-nya jadi dolar E, 6-nya juga jadi dolar 6, nulisnya kayak gini. Ya, tanda dolar itu boleh diketik sendiri atau boleh juga kalian menggunakan tombol F4. Ya, nih lihat ya, saya di sini F10 saya menekan tombol F4. Ya, maka tanda dolarnya otomatis diberikan dua-duanya. Saya tekan lagi F4. Ini adalah menjadi semi absolut sebab F-nya biasa, 10-nya dolar. Tekan lagi F4, dolar F 10-nya yang biasa. Saya tekan lagi F4, jadi relatif biasa lagi ya, normal. Begitu ya. Jadi dengan menekan F4 ini kita bisa mengarahkan ke penulisan alamat yang kita inginkan. Nah, karena yang kita inginkan adalah dolar F, dolar 10 ya berhentinya di sana. Enter. Kemudian kita copy lagi ke bawah. Maka kali ini rumusnya menghasilkan nilai yang benar. Oke? Bisa diikutin ya?
Nah, sekarang ya ternyata bahwa ketika dicek sama pimpinan kalian, kan kalian sekretaris nih bantuin si pimpinan membuat laporan begini, ternyata pimpinan itu mengharapkan, menginginkan bahwa nilai pajak ini bukan angka 20%-nya, tapi nilai pajak ini dalam bentuk rupiah. Yuk, siapa yang bisa menggantinya menjadi bentuk rupiah? Saya catat di sini untuk dapat nilai tambahan nanti di harian. Silahkan. Siapa yang bisa merubah rumus ini sehingga yang muncul di sini adalah nilai rupiahnya, bukan persentasinya. Harus diapain nih rumusnya? Pak, dikali ke pendapatan langsung bisa nggak sih, Pak? Dikalikan ke pendapatan langsung. Oke, sama dengan dikali, gitu ya. Dikali pendapatan langsung itu untuk si Arman adalah C16 kan? C16 ini ya. Iya. Iya, ya. Cuman di sini ada angka persennya. Berarti kita harus menuliskannya dengan Kurensi Dengan- atau accounting. currency atau accounting gitu ya. Begitu ya? Betul? Iya, Pak. Cuman sekarang ternyata ketika diminta ke bosnya, ini bos laporannya, ternyata bosnya juga masih belum mau. Ya. Ternyata bagaimana kalau di sini adalah tertulisnya bukan pajak tapi pendapatan setelah pajak. Jadi kolom di sini nih judulnya pendapatan setelah pajak. Maka rumusnya harus jadi gimana? Tadi Di siapa? dalam- Saya Pak Angelika Bintang. Oh, Angelika Bintang. Iya. Oke, Angelika. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya seperti itu, Angelika Bintang, bisa nggak? Di dalam kurungin lagi, Apanya yang di dalam Di- kurung? dibuat tambah buku tutup kurung Pak yang di C16. Setelah C16. Ini? Ah, Ini itu ditutup kurung. Terus Ini dikurangi. Enggak, ini kalau ditutup kurung, kurung bukanya ada di mana? Kan harus ada Kurung pasangannya bukanya. nih. Kurung bukanya ada di depan VLOOKUP. Di sini. Maksudnya setelah VLOOKUP. Setelah kata VLOOKUP. Ini sebelum VLOOKUP, setelah perkataan VLOOKUP. Setelah kata VLOOKUP. Kalau nggak Jadi salah. begini. Coba lihat dulu, begini. Iya. Ya, bukan begini. Salah ini kalau gini. Sebab kenapa salah? Karena ini artinya bahwa C16 ini adalah bagian dari rumus lookup. Betul nggak? Bukan kan? Rumus lookup itu hanya yang ada di dalam tanda kurung ini aja yang dikenakan lookup. Yang lain nggak bagian dari lookup. Jadi kurung bukanya bukan di sini. Betul kurung bukanya di sini. Jadi sebelum VLOOKUP. Paham ya? Nah, ya Pak. Nah, sini diapain? Dikasih tanda minus Tanda minus C16. C16. Gitu ya. Enter. Maka hasilnya minus 10.800.000. Betul ya? Ada minusnya tuh, lihat. Ya, kok ada minusnya? Nggak tahu Pak saya kenapa bisa gitu. Kenapa bisa begitu? Kalau minus itu kan berarti yang dikurangi dengan yang pengurangnya lebih besar pengurang dong, iya kan? 1 dikurangi 5 ya jelas minus 4. Berarti kebalik ya Pak? Nah, betul ya. Jadi harusnya ini kebalik, bukan dikurangi C16 tapi pengurangnya di depan. Jadi di sini adalah apa? C16
dikurangi hasil VLOOKUP. Betul? Enter. Maka inilah pendapatan setelah pajak adalah 10.800.000. Kalau di copy, maka hasilnya begitu. Paham? Paham, Pak. Oke ya, atau alternatif lain bisa juga nulisnya kayak gini. Perhatiin ya. Ini C16-nya saya hapus di sini. Ya. C16-nya ini yang saya ditambahin apa? Ditambah 100%. Itu. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau dia pajaknya 5%, maka pendapatan setelah pajaknya adalah 105%. Sama kan dengan yang tadi? Enter. Boleh juga begini. Nih, C16 ditambah 100%. Ditambah atau dikurang ya? Ini pendapatan setelah pajak. Benar nggak? Halo, suara saya didengar? Masih dengar? Masih, Pak. Benar, Pak. Ya, berarti harusnya kalau pajak itu kan sifatnya mengurangi ya. Jadi bukan kebalik ini. Jadi harusnya kayak tadi ya 100% dikurangi C16. Jadi kalau 5% maka gajinya hanya 95%. Begitu. Itu nggak kira-kira? Coba lihat. Loh, kok harusnya malah minus? Dikurangi 100%. Rekor dikurangi 100%. Nanti, nah gitu ya. Benar nggak sih? Masa di sini gajinya pendapatannya 1.250.000 tapi gajinya jadi 100.000. Salah ya? Iya, Pak, itu masih pajaknya. Iya, ini masih pajaknya. Kenapa dia masih di sini masih minus? Coba kita lihat. Minus semuanya kan? Tuh. Apa kira-kira penyebabnya? Coba kita cek di sini ya. Kalau ini sama dengan 100% dikurangi, harusnya betul 95%. Kenapa di hasilnya minus ya?
95% dikali misalnya pajaknya segini, gajinya kan hasilnya ini. Coba kita lihat kenapa dia minus ya. Oh ya ampun Tuhan. Nah, harusnya begini ya ampun, pantesan. Kurung buka 100% dikurangi hasil value up gitu kan? Betul nggak? 100% dikali hasil value up baru dikali C16. iya. Begitu. Nah, ini. Ya, jadi pendapatannya karena di sini ada pajaknya, kalau 13 juta kan pajaknya 20%, dipotong 20%, jadi 10.800.000. Kalau 1.250.000 itu dipotong 8%, maka 1.150.000. Kalau 650 hanya dipotong 5%. Maka 617.000 dan seterusnya. Jadi ini hasilnya pendapatan setelah pajak. Ini alternatif dalam pembuatan kalau mau ngomongin hanya persennya aja ya. Kenapa ini persen? Karena lookup ini menghasilkan persen. Dikali C16 supaya hasilnya dalam bentuk nilai uang. Paham ya? 100% adalah nilai fullnya kalau dia menerima. Karena pajak itu kan akan mengurangi nilai yang kita terima. Kecuali ini diskon. Kalau diskon nambah gitu ya. Diskon juga mengurangi ya. Kita harusnya bayar 100.000 karena diskon jadi 90.000 gitu kan. Oke ya, jadi ini contoh yang ketiga. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Nah ini. Ya, contoh yang keempat ini agak beda. Di sini diminta menuliskan nilai steno, nilai Inggris, nilai arsip. Nilainya didapat dari mana? Kalau kalian lihat di worksheet yang satunya lagi, ya worksheet satunya lagi di sini ada nilai mahasiswa. Nah, data nilai mahasiswa didapat dari sini. Ya. Di nilai mahasiswa di sini ada data berdasarkan nomor pokok, ya nomor pokok itu NIM ya, nomor induk mahasiswa. Ini NIM-nya, stenonya 16, Inggrisnya 18, arsipnya 84, dan seterusnya. Ini nilainya. Nah, diminta menuliskan, memasukkan ke sini. Yuk, silakan kalian kerjakan sendiri coba. Yang sudah berhasil tunjukkan ke saya. Saya catat supaya dapat nilai tambahan. Ayo, silahkan. Saya kasih waktu, aduh udah 9:29 aja. Kita nggak sempat membahas yang lain-lain nih. Hanya lookup saja. Yang sudah berhasil silakan tunjukkan ke saya. Pak, ini saya sudah berhasil gitu. Oke, saya tunggu ya. Nunggunya nggak lama-lama nih, sampai 9:29 sekarang, sampai 9:34, 5 menit dari sekarang. Yuk, silahkan.
Bapak saya udah. Udah. Tapi saya pakai HP, Pak. Pakai HP nggak apa-apa. Bentar ya, sebentar. Ya, kalau kamu pakai HP, coba kamu sebutin aja dari situ, dari tempat kamu supaya nggak lama men-sharingnya. Berapa nilainya untuk data yang pertama untuk Anastasia Aumaulidia? Nilai stenonya berapa? 16, Pak. Oke, nilai Inggrisnya? 8. Nilai Inggrisnya 8, nilai apa namanya? Arsipnya? 84. Oke, coba lihat data yang terakhir. Zula Khairunisa, berapa nilai stenonya? Zula 0, Pak. Oke, terus nilai berikutnya 11. 11 sama? 4. Iya, betul Novia. Oke, siapa lagi? Ada? Ya, siapa lagi yang mau memberikan yang sudah berhasil? Pak, saya udah. Oke, Ananda Rizky. Udah ya? Oke, coba disebutin hasil untuk data kedua yang terakhir. Zela Febriasari, berapa? Bentar, Pak. Kedua terakhir. Kedua terakhir 964147. Iya, betul banget ya. Kalau yang terakhir benar, yang awal-awalnya juga bersih benar. Oke, makasih. Siapa? Ananda. Iya, Betul ya? Pak. Oke. Ayo, siapa lagi nih? Konstanti, Pak. Mana? Siapa tadi barusan? Konstanti, Pak. Oh, Konstanti. Oke, Konstanti. Ya, nggak usah sharing. Saya akan menanyakan nilainya aja langsung nih. Ya, Coba kamu sebutin data nilai mahasiswa 10 baris terakhir. 10 baris terakhir. Yunita Damayanti. Yunita Damayanti. 82, 60, 69. Iya, keren. Betul, betul. Oke. Konstanti. Saya kasih kesempatan satu orang lagi.
Ya, satu orang lagi siapa? Tidak ada? Ayo, 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 ayo. Mana nih yang biasanya ini Nawang, Lydia, Maureen? Ivana, mana Ivana? Nggak ada nih. Kalau nggak ada saya bahas. Saya Pak Putri Ana udah Pak. Oke, Putri Yohana, udah ya? Oke, Putri. Kamu coba sebutkan nilai mahasiswa. Kamu lihat dari bawah ya. Oke Dari Pak. bawah di kelompoknya huruf Y yang namanya Ying Ying. Berapa? Berapa nilainya? Bentar Pak. Ying Ying. Nah, 52 terus? 188. Iya, betul. Oke, terima kasih. Yohana, Iya Pak. Putri Yohana. Oke, yuk kita lihat, saya share ya. Bagaimana rumusnya? Oke, ini saya perbesar segini ya. Nah ini, ya untuk stenonya rumusnya menjadi kayak gini ya. Lihat, A9, di sini ada tertulis nilai mahasiswa A2 dari A2 sampai D865. Berarti ini adalah tabelnya ada di worksheet nilai mahasiswa. Ini saya nggak ngetik sendiri ya, ini karena saya cuma nyorot-nyorotin, ini tertulis otomatis. Ya, kemudian nomor kolomnya biasa 2, nilai steno itu berapa? Nilai steno itu adalah 2. Kenapa? Karena kolomnya coba kita lihat, steno kan kolom yang kedua. Inggris kolom yang ketiga, arsip kolom keempat. Makanya rumusnya menjadi 2 di sini. Gitu ya. Kalau bahasa Inggris, rumusnya sama persis, tinggal berubah menjadi 3. Arsip rumusnya sama persis, tinggal kolomnya berubah menjadi 4. Yang lainnya sama persis. Ya, A9 nilai sama, ini juga dari A9, ini juga sama. Ya kan? Nah, oke. Ada yang kesulitan? Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silahkan nanya. Biar ngebloknya cepet gimana sih Pak? Saya tadi Oke, nge-scroll lama. yuk. Ya, biar membloknya cepat, ya. Ini datanya ada banyak banget ya. Jadi kalau kalian membloknya begini, shift tanda panah ke bawah begini, ya ampun mau selesai kapan? Ya, jadi caranya waktu memblok itu, karena kalau dalam keadaan memblok kalian menekannya sambil menekan shift CTRL, kemudian ikuti mau ngeblok ke bawah ya tanda panah ke bawah tuh lihat. Dia langsung memblok ke bawah. Ya, jadi shift CTRL tanda panah mau blok ke kanan ya ke kanan kayak gini. Gitu cara memblok yang cepat. Ya. Kalau datanya udah sebanyak begini, mau nggak mau harus pakai keyboard. Ya, kalau pakai mouse juga lama ini soalnya. Ya kan yang diblok kan ini ya. Betul nggak? Iya Pak. Ya. Nah, satu lagi yang akan saya ajarin adalah seperti ini.
Ya. Kalian habis ini kuliah apa? Mandarin, Pak. Oh, Mandarin ya. Sekarang udah 1943. Ya, mungkin kalian bisa nyoba sendiri ya, yaitu menggunakan nama range. Ya, saya contohkan aja di sini, lihat. Saya akan menggunakan nama range. Artinya tabel tambahannya saya beri nama. Lihat perhatian di sini. Ya, ini tabel tambahannya akan saya beri nama. Caranya saya blok dulu semuanya sesuai dengan aturan lookup. Lihat ya, saya menandai dari sini ke kanan dan ke bawah. Kemudian ini saya beri nama. Cara memberi namanya saya klik di sini. Saya beri nama misalnya tabel nilai. Lihat ya, nulisnya nggak boleh pakai spasi nih. Tabel nilai. Enter. Maka ketika membuat rumus steno di sini, lihat ya, rumusnya saya hapus lagi nih. Ini rumusnya saya hapus. Ini rumusnya saya hapus. Ya, maka saya nulisnya tinggal begini, sama dengan VLOOKUP kurung buka nomor pokoknya gitu ya. Kemudian di sini saya tinggal mengetikkan tabel, maka lihat ketika saya ngetik tab di sini sudah ada muncul tabel nilai. Tinggal saya double klik aja. Tabel nilai titik koma 2 titik koma udah 2 aja ya. Harus pakai false. Karena datanya nggak urut. Begitu. Ya, lebih mudah. Jadi nyorotinnya nggak ribet-ribet banget. Jadi rumus yang di sebelah kanannya juga tinggal ngopi dari sini. Ya. Saya copy pakai gini boleh nggak? Boleh ya, tapi harus ada yang diedit nih. Dieditnya yang mana? Yang ini, karena ini harus tetap merujuk ke soal yang sama, yaitu di sini apa? A9. Maka di sini juga harus A9, bukan B. Ini harus A. Ini juga harus A. Ya, itu kalau ngopinya pakai cara gini, tarik. Tapi kalau nggak mau merubah, ngopinya begini. Ini dibuka dulu, kemudian di blok, kemudian Ctrl C. Baru di copy ke sini. Ya, di copy ke sini, kemudian ini kita tinggal rubah menjadi 3 gitu. Copy lagi ke sini. Ini dirubah menjadi 4. Begitu. Oke? Ya. Nah, saya nanti akan memberikan sebuah latihan. Sorry agak telat dikit, nanti bilang dosen Mandarinnya maaf ada tambahan, coba sebentar ya. Tapi ini akan saya kirim di grup. Nah, ini. Ya, ini filenya akan saya kirim di grup ya. Jadi kalian saya akan minta membuat ini. Pertama ini ya. Data yang ada di atas di sini dirubah tampilannya sehingga tampilannya menjadi seperti begini. Nah, ini tampilan yang di bawah ini dalam bentuk picture ya. Jadi buat supaya yang di sini itu tampilnya sama kayak lihat tanggal lahir. Tanggal lahir tertulis ini 10 November, 22 Juni kayak gini. Kemudian yang jumlah anak tertulisnya kayak gini, 2 orang, 3 orang. Kalau 0 itu tidak ada. Ya, kehadiran dan seterusnya. Paham ya maksudnya ya? Kalau jumlah diterima ini kan nilai aslinya begini. Nah, ternyata yang negatif itu jadi merah pakai tanda kurung. Itu ya. Kemudian problem 1 muncul kayak gini. Nah, ini problem 1 mirip tadi lookup. Saya meminta kalian menuliskan rumusnya di sini. Ini tidak di-copy ke bawah ya, cukup di sini saja. Kemudian ada problem 2 juga mirip, tapi cuman berbeda. Ya. Kemudian problem 3A, 3B, dan 3C, gini ya. Ini problem 3A, 3B, 3C. Gaji, umur, dan lama kerja adanya di sini. Nih, di problem 3A ini gaji ada di sini, umur ada di sini, dan lama kerja ada di sini. Rumusnya kalian nulisnya di sini. Tabel tambahannya ada di 3A untuk gaji, 3B untuk umur, 3C untuk lama kerja. Paham ya? Dan yang terakhir, yang problem 4, nah ini ya kalian diminta mengisikan jabatan ini, di sini ada data-datanya. Kemudian yang ini problem 5,
Kalian saya minta mengisi jenis barang, merek, diskon, dan seterusnya di sini. Problemnya ada di sini. Ketentuannya. Ya, ini nanti saya akan kirim melalui grup. Oke. Ya. Oke, kemudian oh ya, nah, nanti saya omongin di grup aja deh. Kelamaan nanti di sini. Ya, yuk kita siap-siap melakukan absensi dulu. Oke, recordingnya saya stop ya.